Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel Wisata Ilahi. Hari ini kita akan membahas cerita singkat tentang Nabi Ilyasa. Karena memang Nabi Ilyasa ini tidak terlalu banyak penjelasan atau perinciannya. Nah, kisah Nabi Ilyasa ini berkaitan langsung dengan Nabi Ilyas. Nabi Ilyasa adalah anak angkat dari Nabi Ilyas. Ia pun akhirnya melanjutkan tongkat mahar yang digunakan Nabi Ilyas terhadap kaumnya. Nah, ketika masih muda, Nabi Ilyasa menderita penyakit yang agak serius. Kemudian Nabi Ilyas datang ke kediamannya bersama keluarganya. Berkat upaya pertolongan Nabi Ilyasa pun berhasil sembuh dari penyakit yang dideritanya selama bertahun-tahun. Nah, hubungan mereka pun tidak berhenti sampai di situ. Nabi Ilyasa akhirnya diangkat menjadi anak oleh Nabi Ilyas. Nah, sebagai anak angkat, di mana saat itu ia selalu menemani Nabi Ilyas dalam melaksanakan maharnya terhadap Bani Israel. Jadi Nabi Ilyasa selalu mengikuti perjalanan dakwah dari Nabi Ilyas. Nah, ketika Nabi Ilyas wafat, maka kaumnya yaitu Bani Israel melakukan kejahatan-kejahatan atau keburukan yang pernah dilakukannya pada masa lampau, yaitu seperti menyembah berhala, tidak lagi menyembah Allah, melakukan kezaliman kepada orang lain dan sebagainya. Nah, disinilah tugas Nabi Ilyasa untuk melanjutkan estafet dari Nabi Ilyas, yaitu ayah angkatnya sendiri. Maka Nabi Ilyasa pun melanjutkan dakwanya dan mengajarkan agama tauhid kepada Bani Israel. Nah, meskipun telah dilakukan dakwah tauhid oleh Nabi Ilyasa sebelumnya, tampaknya mereka tetap teguh dan mendukung tindakan buruk yang telah menjadi keyakinan masa lalu. Sembari mengamalkan dakwah, Nabi Ilyasa tak henti-hentinya mengajak umatnya untuk kembali beribadah kepada Allah. Upaya tersebut rupanya melibatkan berbagai petunjuk dan beberapa mukjizat yang telah Tuhan berikan. Berkat salah satu usahanya yang pantang menyerah, maka upaya Nabi Ilyasa akhirnya berhasil. Dalam Al-Quran yang merupakan kitab suci umat muslim memiliki 20 nabi dan rasul yang harus dipercayai oleh umat Islam. Salah satunya adalah Nabi Ilyasa, yakni nabi ke-20 yang disebutkan 2 kali kisahnya dalam satu surat Al-Quran seperti berikut, yang artinya, dan Ismail, Ilyasa, Yunus, dan Lut, masing-masing kami lebihkan derajatnya di atas umat lain, dan kami lebihkan juga derajat dari sebahagian dari bapak-bapak mereka, keturunan dan saudara-saudara mereka, dan kemudian kami telah memilih mereka untuk kemudian menjadi nabi-nabi dan rasul-rasul, serta kami menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Nah, terkait ayat di atas, ternyata almarhum Yunahar Ilyas menyatakan bahwa dalam kisah Nabi Ilyas alaihissalam tersebut yang dikutip suara atau media Muhammadiyah, bahwa keempat nabi Ismail, Ilyasa, Yunus, dan Lut dipilih oleh Allah menjadi orang yang lebih dihargai dan tinggi derajatnya daripada orang-orang pada masanya. Selain itu, Sang Pencipta juga meninggikan derajat mereka di antara bapaknya. Dalam hal ini, ya, disebut Nabi Ibrahim yang merupakan bapak dari Nabi Ismail dan sebagainya. Keturunan mereka, yaitu Nabi Muhammad, adalah keturunan Nabi Ismail, dan beberapa saudaranya, yaitu saudara Ismail, yang mengangkat derajat mereka di antara Nabi Ismail. Selain surat Al-An'am, Nabi Ilyasa alaihissalam juga dapat ditemukan dalam ayat 48 surat Shad, yang artinya, dan ingatlah bahwa Ismail, Ilyasa, dan Zulkifli, mereka semua termasuk orang-orang yang paling baik. Ini adalah bentuk kehormatan bagi mereka, dan sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa, maka akan benar-benar disediakan tempat kembali yang baik. Ya, itu adalah penjelasan singkat mengenai Nabi Ilyasa. Meskipun sebenarnya cerita Nabi Ilyasa ini tidak ada penjelasan yang rinci dan detail. Mungkin ada yang bilang bahwasanya Nabi Ilyasa ini adalah seorang raksasa dan sebagainya, namun saya pribadi tidak mengetahui riwayat yang sahih. Ya, mungkin itu saja cerita atau kisah tentang Nabi Ilyasa. Kita bisa mengambil pelajaran bagaimana keteguhan seorang Nabi Ilyasa yang mengajarkan Islam, mengajarkan tauhid kepada kaum Bani Israel dan tidak pernah menyerah sampai Allah membantunya untuk menyadarkan kembali Bani Israel. Sekian dari kami.
Semoga kita semuanya bisa mengambil hikmah dan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.